Metode penelitian hukum. Topik ke-49 dari 70 topik. Cara pencarian bahan-bahan hukum melalui internet, bagian kedua. Beberapa referensi situs web yang dapat diakses melalui internet antara lain. 1. Jurnal ilmiah, ketikan dan buka di search engine. Alabama Law Review, Albany Law Review, American Business Law Journal, American University Law Review, Brandeis Law Journal, Catholic University Law Review, Chicago Journal of Law, Columbia Business Law Review, Columbia Law Review, Computer and Information Tech Law, Denver University Law Review, Digital Technology Law Journal, Duke Law Journal, Environmental Law Journal, European Law Journal, Fordham International Law Journal Online, Fordham Law Review, George Mason Law Review, George Washington Law Review, Georgetown Law Journal, German Law Journal, Harvard Environmental Law Review, Hong Kong Law Journal, Indiana Law Journal, Industrial Law Journal, Journal of Corporation Law, Journal of Environmental Law and Litigation, Journal of Intellectual Property Law, Journal of Internet Law, Jurimetrics Journal, Malayan Law Journal, McGill Law Journal, New York University Law Review, Oxford University Comparative Law Forum, Princeton Law Journal, Stanford Law Review, The Yale Law Journal, UCLA Law Review, University of Chicago Law School, Unswe Law Journal, Washington Law Review, Wisconsin International Law Journal 2, Perpustakaan Online, Amsterdam Public Library, Catholic University Nijmegen, Cambridge University, Leiden University, Leiden Public Library, Oxford University, Stanford University, University of London, Utrecht Public Library, University of Utrecht, Yale University. Beberapa alamat situs web tersebut mungkin berubah alamatnya dan dapat dicari alamat situs barunya. Dari sedikit gambaran tersebut, penjelajahan ilmiah melalui internet membuka peluang tanpa batas, atau no boundary, untuk menjelajahi dunia virtual guna mengatasi kesulitan mencari artikel atau bahan hukum melalui jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis oleh para pakar hukum yang tersebar di seluruh dunia. Cara menulis referensi sama dengan penulisan ilmiah dari sumber-sumber tradisional, seperti buku, literatur jurnal dan lain-lain. Penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang diakses, download, melalui internet juga memerlukan sikap dan kejujuran ilmiah untuk mencantumkan dari mana sumber-sumber bahan hukum yang diperolehnya tersebut dan siapa pengarangnya. Seperti yang dikatakan oleh Kavita Varma, penulis Footnotes in Electronic Age, Scholar Struggle to Maintain Standard in Cyberspace, yang dimuat dalam USA Today, tanggal 7 Februari tahun 1996 yang mengatakan bahwa, in the world of honest scholarship, no rule is more revered than the citation. Dalam kaitan dengan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari internet, Terry Hutchinson juga menegaskan kembali pentingnya seorang ilmuwan untuk menjaga dan memegang kode etik dalam melakukan penelitian. Ia mengingatkan kembali bahaya plagiat melalui penggunaan bahan hukum yang didapatkan melalui internet. Hutchinson melihat begitu mudahnya perangkat komputer melakukan copying, editing, dan dengan cepat menempatkan bahan-bahan hukum dalam suatu tulisan ilmiah. Akan tetapi, ia juga mensinyalir banyak ilmuwan yang secara sadar melakukan plagiat dengan tidak mencantumkan sumber yang dikutipnya. Tulisan Andrew Harnack dan Jean Klepinger dari Eastern Kentucky University, Richmond, KY yang berjudul Beyond the MLA Handbook, Documenting Electronic Sources on the Internet, dapat memberikan panduan awal bagaimana cara menulis kutipan yang bersumber dari internet. Juga tulisan Janice R. Walker, Melas Style Citation of Electronic Sources, dapat diakses melalui http://www.just.usf.edu/english-walker-mela.html atau pada http://www.edu-cap-egos-idexbasic.html telah mendapat pengakuan dari Alliance for Computer and Writing, ACW, sebagai rujukan cara menulis kutipan yang diperoleh dari internet. Beberapa nama referensi lain yang dapat diakses melalui internet antara lain Mark Wainwright, Citation Style for Internet Sources,
tanggal 12 Februari tahun 1996, http://www.cl.cam.ac.uk/maul3-maul.citation.html. Peggy Whiteley, Cheating Online Sources, Internet and Westlaw, tanggal 2 Februari tahun 1996, http://www.nhmccd.cc.tx.us/froops-miring www.rlc-internet.html. Menurut Fandi Tipto dan Totok Budi Snatoso, Uniforum Resource Locators, URL, merupakan lokasi yang menunjukkan alamat berbagai dokumen dalam www. Dapat dicontohkan sebagai gambaran awal bahwa format penulisan situs web Harvard International Law Journal yang seringkali menjadi bacaan rujukan bagi peminat hukum internasional sebagai berikut. Contoh, source type host domain, path of directory, filename, menjadi http://www.law.harvard.edu/studorg/ijal. Dengan cara yang sama kita dapat mengenali Harvard Journal of Law dan Technology melalui situs web http://www.law.harvard.edu/home/jolt atau mengakses Harvard Law Review melalui situs http://www.harvardlawreview.org. Adapun cara penulisan sumber yang dikutip melalui internet seperti yang dipublikasikan oleh Andrew Harnack dan Jean Klepinger yakni sebagai berikut. Burka, Lauren B., A Hypertext History of Multi-User Dimension. Math History, 1993. http://www.ccs.ncu.edu/home-lpb-moodstory.html. Cara penulisan seperti itu tidak berbeda jauh dengan cara penulisan terhadap kutipan dari sumber tradisional seperti buku-buku. Yang membedakannya adalah pencantuman alamat situs web mulai dari source type, host domain, path or directory sampai file name dan tanggal sumber tersebut diakses melalui internet. Itulah materi topik ke-49 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.